Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel dan Anansia Sao, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku ke-8 untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Metodologi Kompleks Aktivitas, Landasan Pemahaman dan Permodelan. Bab pertama, rumusan masalah dan umum pendekatan. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian pertama dikhususkan untuk menyajikan rincian topik penelitian. Di bagian kedua, relevansi, pertanyaan, menciptakan metodologi, kegiatan kompleks, dianalisis, dan di bagian ketiga, sistem logis umum untuk membangun metodologi semacam itu ditata. Aktivitas. Bab 2, aktivitas kompleks dan seluruh sistemnya karakter. Pada bab kedua, konsep aktivitas dasar dan kompleks diperkenalkan. Fitur seluruh sistem dari aktivitas kompleks terungkap. Berdasarkan persyaratan dasar mereka dengan teori yang dikembangkan dari metodologi aktivitas kompleks dirumuskan. Materi bab kedua mencangkup 10 bagian. Pada bagian pertama, definisi aktivitas dasar dan kompleks diberikan. Bagian dari yang kedua hingga yang ke-9 dikhususkan untuk isolasi dan analisis fitur-fitur CA di seluruh sistem. Di bagian ke-10, berdasarkan analisis singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan, alasan untuk pembuatan metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan dan persyaratan untuk itu dirumuskan. Bab 3, model struktur aktivitas kompleks. Bab ini menjelaskan model elemen CA, struktur logis dan kausal dari CA. Sifat-sifat elemen aktivitas dianalisis dalam analisis aktivitas kompleks. Bab kedua mengidentifikasi properti seluruh sistem, utamanya keberadaan struktural, internal, non-sepele, serta struktur fraktilitas CA didekomposisi menjadi elemen-elemen yang dalam banyak kasus adalah dirinya sendiri. CA berdasarkan sifat-sifat ini, model elemen CA dan model elemen kompleks. Model struktural CA yang memungkinkan memperoleh model secara rekursif elemen agregat CA tingkat tinggi dan CA secara keseluruhan dipertimbangkan di bawah ini. Di atas pada bab kedua disebutkan bahwa perbedaan antara logika dan struktur kausal temporal CA sangat penting. Oleh karena itu, model rekursif integrasi elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis dan kausal. Bab ini mencakup 4 bagian. Yang pertama, memperkenalkan model formal dari elemen aktivitas kompleks, elemen struktural aktivitas yang disebut SEA. Yang kedua, mempertimbangkan properti elemen CA. Yang ketiga dan keempat dikhususkan untuk model struktural CA logis dan kausal masing-masing. Bab 4, ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Salah satu fitur sistem yang paling penting dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus, mereka berhubungan langsung, jadi bab ini dikhususkan untuk analisis dan diskusi mereka. Materi bab keempat mencangkup 5 bagian. Pada yang pertama dari mereka,
pengklasifikasian KLHS atas dasar munculnya unsur-unsur baru CA adalah diperkenalkan. Tiga berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas pengambilan SEA yang dipilih memperhitungkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran sebagai salah satu sumber signifikan ketidakpastian. Pada bagian kelima, model generalisasi dari manifestasi ketidakpastian dalam pelaksanaan KLHS diusulkan. Bab 5, model proses aktivitas kompleks. Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dalam bentuk pembangkitan realisasi dan evolusi seperangkat elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Dalam bab sebelumnya, model struktural CA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis. Dihasilkan, elemen CA direalisasikan dan berkembang seiring waktu. Jadi, kita sekarang akan mempertimbangkan model proses KLHS dari model untuk mewujudkannya, siklus hidup, model yang mewakili evolusi elemen CA, perilakunya lembur. Bab 6, efektivitas dan efisiensi kompleks aktivitas. Bab ini dikhususkan untuk kategori evaluasi kegiatan dianggap sebagai proses mendapatkan hasil. Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang diterima, pada jam berapa, dan berapa biayanya yang menyebabkan selesainya proses. Diformalkan jawaban numerik. Untuk ini, pertanyaan memberikan nilai karakteristik ringkasan yang sesuai dari CA dan efektivitas dan efisiensinya. Yang dibahas di bawah ini, evaluasi kegiatan dilakukan pertama dalam bentuk peramalan a priori sebelum aktivitas dimulai saat membuat teknologi CA untuk memilih pilihan terbaik untuk realisasi CA. Kedua, posteriori setelah menyelesaikan tindakan dan evaluasi hasil. Setiap prediksi terhambat oleh ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, tugas prediktif evaluasi harus terstruktur. Yang pertama, perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari aktivitas kompleks yang mempengaruhi karakteristik efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, memprediksi perubahan faktor-faktor ini. Yang ketiga, berdasarkan hal ini, buatlah peramalan efektivitas dan efisiensi. Bab 7, organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Organisasi dan manajemen di satu sisi adalah kasus khusus dari aktivitas kompleks. Di sisi lain, mereka memiliki elemen lain dari aktivitas kompleks. Dalam pengantar dan sekte, konsep organisasi dan manajemen diperkenalkan dan aspek sistem lebar diperiksa terlebih dahulu. Tercatat bahwa setiap aktivitas yang kompleks mencakup unsur-unsur yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Setelah model CA diperkenalkan di bab, konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam kaitannya dengan model yang diusulkan menggunakan bahasa SEA, logis, sebab, akibat, dan model proses CA. Struktur penyajian materi pada bab ini meliputi 5 bagian. Pada bagian pertama, tempat dan peran organisasi dan manajemen dalam sistem elemen CA dipertimbangkan, dan hubungan antara mengelola dan KLHS organisasi dengan elemen CA lainnya didefinisikan. Bagian kedua adalah dikhususkan untuk struktur organisasi dan manajemen. Bagian ketiga membahas masalah optimasi aktivitas yang kompleks. Bagian keempat menjelaskan tugas mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dengan teknologi yang dikenal. Di dalam kelima, masalah sintesis teknologi optimal, hasil bagian langsung menanggapi persyaratan terhadap metodologi aktivitas yang kompleks dan mendukung persyaratan yang tersisa.
Sekian dan terima kasih.